Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara semua, selamat pagi. Semoga semuanya sehat dimanapun berada. Ribuan terima kasih atas support dan dukungannya untuk semua channel kita. Dan jangan lupa bagi yang berkenan, tinggal subscribe aja. Jadi di sini kita akan membahas yaitu masalah kelebihan sisik kering dibandingkan sisik basah. Apa aja kelebihannya dan apa juga kekurangannya. Di sini kita akan coba sharing-sharing pada saudara semua. Semoga aja info-info di channel ini bisa bermanfaat untuk kita para penghobi dimanapun berada. Intinya di sini kita hanya saling sharing-sharing, tidak ada maksud saling menggurui ataupun digurui. Karena kalau kita bicara tentang masalah ayam, ini kadang-kadang penyebutan ataupun pemahaman itu tergantung di daerah masing-masing. Jadi intinya kita hanya berbagi, hanya sama-sama memotivasi supaya kita lebih semangat lagi untuk beternak, yang intinya seperti itu. Karena ternak ini di samping kita hobi juga bisa mendatangkan keuntungan ya untuk kita. Jadi tidak dinafikan karena ayam ini ada nilainya. Jadi seperti itu. Jadi tidak rugi kalau kita berternak. Cuman kita harus pahamin dulu cara-cara berternak itu seperti apa supaya tidak gagal. Seperti itu. Jadi sebelumnya kita akan jawab dulu beberapa pertanyaan, yaitu masalah seputar ayam peternakan sebelum kita bahas dengan topik kita, yaitu mungkin masih banyak yang belum terlalu memahami bagaimana sistem cara peternakan, persilangan. Jadi di sini saya akan coba jelaskan juga untuk saudara semua, yaitu bagaimana cara tahap awal untuk beternak. Yang pertama, tera ya. Jadi pastikan teranya kita pilih tera yang sesuai dengan kita inginkan. Jadi seperti itu. Kemudian untuk cara persilangan, usahakan antara babon dengan pacek itu ada karakter yang berbeda supaya kita bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus. Maksudnya karakter yang berbeda ini contohnya gini. Kalau paceknya ini main lock, yang cari babon yang mainnya berakot supaya bisa lock berakot, misalnya istilahnya seperti itulah ya. Tapi ibaratnya kan dapat nggak dapat itu yang penting kita usaha dulu, tapi caranya memang seperti itu. Kalau pacek kita tulangannya bagus ya, cara pukulannya bagus gede, cuman lambat, jadi kita cari babon yang sistemnya mainnya gesit walaupun urak-urakan ya, walaupun acak-acakan permainan, yang penting gesit. Jadi usahakan seperti itu supaya nanti bisa mendapat mengimbangi anaknya yang mainnya bagus, tulangannya bagus ya, pukulannya juga gede. Jadi seperti itu. Jadi cari karakter yang berbeda, jangan cari karakter yang sama. Kalau karakter yang sama itu keluarnya anaknya ya juga seperti itu. Kalau ibunya berakut, bapaknya berakut, anaknya pasti berakut aja. Jadi tidak ada perubahan ataupun penambahan pada pola permainan. Jadi intinya seperti itu, saudara. Kemudian yaitu masalah babon telur terbaik ya. Cuman sebenarnya ini sih ya tergantung sendiri-sendiri aja ya, pendapat sendiri-sendiri aja. Cuman biasanya babon yang baru nelur itu emang telurnya banyak, tapi lama kelamaan akan berkurang. Jadi bukan istilah babon itu bertelurnya, kalau babon berkualitas tuh harus 7, harus 6, nggak bisa kayak gitu. Karena bertahap. Jadi lama kelamaan juga akan berkurang. Kalau babonnya masih usianya masih di bawah 2 tahun itu pasti akan banyak telurnya. Ya. Jadi lama kelamaan dia akan berkurang. Tapi semakin tua babon, telurnya akan semakin kurang, tapi kualitasnya akan semakin bagus. Jadi seperti itu. Dan juga kalau babon udah tua, udah terlalu tua, biasanya sulit untuk mendapatkan jenis yang pejantan. Cuman kalau dapat pejantan itu biasanya jadi anaknya. Kebanyakan betina kalau babonnya udah tua. Tapi kalau babon masih di usia 2 tahun ke bawah, itu biasanya banyak jantan anaknya. Makanya usahakan cari pacek yang udah tua. Kalau babonnya masih usia di bawah 2 tahun. Biar anaknya ada sedikit kelebihan lah, intinya seperti itu ya. Karena paceknya udah tua. Kemudian masalah telur benih muda.
telur benih muda ini kalau menurut saya ya sah-sah aja. Cuman biasanya telur pertama yang agak kurang ya. Bukan maksudnya telur pertama itu babonnya baru belajar bertelur, itu enggak. Walaupun babon tua itu telur pertamanya, telur nomor satunya. Gitu. Ambil yang kedua, ketiga sampai yang seterusnya. Kalau yang pertama biasanya saya juga jarang saya ambil. Jadi seperti itu, saudaraku. Kemudian pertanyaan yang seterusnya, Bang, bagaimana cara membuat jalu itu supaya lambat? Ini agak-agak lain ya pertanyaannya. Biasanya orang nanyanya gimana biar cepat panjang gitu. Ini biar nggak cepat panjang gitu istilahnya gitu. Jadi gosokin aja terus sama kapur siri. Ditempelin terus sama kapur siri. Nanti lama-lama mati tajinya. Nggak pengen ada jalunya ya. Tapi kalau pengen ada jalunya nggak usah gitu, karena itu akan merusak jalu akan jadi rapuh. Dan juga bisa digosok dicampurin dengan cuka makan itu, cuka asam itu, dicampur dengan kapur sirih, diolesin di tajinya. Nanti lama-lama tajinya jadi gimana ya, pokoknya pertumbuhannya itu lambat lah, istilahnya itu merusak ya. Jadi nggak usah lah, biarkan. Kalau dia mau tumbuh ya biarin aja. Kalau udah panjang pengen jadi pacik ya potong aja gitu kan. Oke, kita akan ke pembahasan kita. Itu aja pertanyaan yang kita jawab, yaitu masalah kelebihan dan kekurangan sisik kering dibandingkan sisik basah. Yang pertama, sisik kering lebih keras ya dibandingkan sisik basah, karena sisik basah ini cenderung lebih lembek, kakinya betisannya lebih lembek. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih tahan. Jadi sisik basah dengan sisik kering ini banyak kelebihannya, maka diutamakan carilah sisik yang kering. Ketahanan sisik ya. Yang ketiga, dari jenis pukulan. Jadi sisik kering dan sisik basah ini beda. Kalau sisik kering itu rata-rata ya lebih berisi ya, istilahnya lebih padu gitu dibandingkan yang basah. Kemudian jenis ketahanan cara pergerakan. Ini ayam yang sisik basah rata-rata pukulannya gede, cuman nggak tahan lama. Ya. Semakin lama semakin nggak ada isi, semakin lama semakin ngaco. Jadi istilahnya gitu. Beda sama sisik kering. Kalau sisik kering ini polanya tahan lama. Jadi pukulannya itu semakin lama semakin ada isi, semakin lama semakin ada isi. Itu bedanya. Apalagi kalau ada katuragannya ya. Kemudian sisik basah juga rawan turun urat. Ya, lebih rawan turun urat atau tedun. Jadi usahakan kalau memilih sisik itu pilih yang sisik yang kering, karena emang banyak keunggulannya. Pokoknya jenisnya itu kakinya lebih tahan dibanding yang basah, dari segi pertahanan, dari segi pukulannya ya. Itu lebih yang kering. Istilahnya ayam yang mempunyai sisik kering ini pukulnya lebih pedas dibandingkan yang basah. Yang basah ini pukulnya berat cuman nggak tahan lama. Bedanya seperti itu aja. Jadi semoga info ini bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video, thank you so much. Just